Selamat datang di acara Yapika Action Ed Journey 7 Years with Reza Rahadian. Nah, di sini acara hari ini tepat kita bekerja sama dengan Reza 7 tahun. Nah, dalam perjalanannya Kak Reza sebagai duta persahabatan Yapika Action Ed banyak membantu kerja-kerja Yapika secara pro bono. Yapika di sini juga banyak capaian yang telah kita hasilkan bersama, mulai dari kampanye, penggalangan dana publik, dan juga advokasi ke pemerintah baik secara nasional maupun daerah dalam isu sekolah aman dan juga desa sehat. Nah, kegiatan hybrid ini dihadiri oleh sekitar 100 internal staff dari Yapika Action Ed, termasuk 3 anggota board Yapika Action Ed, yaitu Ibu Tini Hadat, Ibu Darwina Wijayanti, dan juga Ibu Karlonce Lumban Tobing. Nah, pada sesi talk show nanti kita juga akan kehadiran Bapak Jagat Patnaik dari Action Ed Regional Office. Nah, jabatan Pak Jagat Patnaik adalah Head of Country Engagement and Transformation Asia Region. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, kita akan membuka acaranya, dan saya persilakan Ibu Tini Hadat selaku Board of Trustee Yapika Action Ed untuk memberikan opening speech. Mari kita sambut Ibu Tini Hadat. Baik, terima kasih. Hari ini kita patut bergembira merayakan adanya Mas Rahadian bersama kita, bersama Yapika untuk mempublikasikan dan mengadvokasi publik tentang kerja-kerja Yapika. Yapika yang sudah berdiri agak lama juga sebagai sebuah LSM yang memang sangat peduli terhadap kesulitan-kesulitan di masyarakat gitu. Langsung pergi ke daerah-daerah untuk memberikan edukasi dan juga advokasi kepada keluarga-keluarga. Nah, kita mendapatkan Mas Reza Rahadian ini sebagai orang yang tentu semua tahu bahwa beliau ini sudah adalah seorang public figure ya, yang sudah sangat terkenal. Jadi kalau kita membawa-bawa Mas Reza kemana-mana itu pengunjung akan lebih banyak dari biasanya yang mau mendengarkan apa saja yang diberikan oleh Yapika. Jadi sudah sepantasnya Yapika memberikan terima kasih yang dalam kepada Mas Reza yang sudah mau membantu kita dalam advokasi dan juga edukasi terhadap masyarakat, yang masyarakatnya tentu dengan segala senang hati mendengarkan Mas Reza ya, daripada misalnya saya yang sudah tua ini. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Mas Reza, dan kita harapkan untuk seterusnya bisa bergabung bersama kita di sini di Yapika supaya kita bisa memberikan edukasi dan advokasi yang lebih luas lagi kepada masyarakat. Demikian, terima kasih Mas Reza. Terima kasih Ibu Tini Hadat. Oke, kawan-kawan semua, perlu diketahui bahwa Ibu Tini Hadat merupakan salah satu pendiri Yapika Action Ed ketika tahun 1991. Nah, selanjutnya nih, untuk opening speech yang kedua, kita akan bersama-sama mendengarkan opening speech dari Ibu Francisca Fitri atau biasa kita kenal dengan Mbak Iko. Oke, selaku Eksekutif Director Yapika Action Ed.
Silakan Mbak Iko. Mari kita sambut bersama-sama Ibu Fitri. Terima kasih Gaby. Selamat pagi kawan-kawan semua. Oke, saya juga ingin menyapa kawan-kawan yang ada di ruang virtual. Ada di manakah mereka? Selamat pagi kawan-kawan yang ada di ruang virtual. Sehat semua? Pagi, sehat. Pagi, sehat Mbak. Oke. Pagi. Pagi, Bu. Iya. Luar Halo, biasa. pagi. Pagi-pagi semangat ya. Oke, saya juga ingin menyapa dulu para board kita. Ada pendiri, ada Bu Tini Hadad, kemudian juga ada Ibu pengawas itu, Mbak Darwina Wijayanti, juga Ibu pengawas juga Mbak Karlonce yang sekarang ada di sebelahnya. Ada di sebelah manajer keuangan kita, Mas Surya gitu. Jadi tampaknya pengawasan melekat gitu ya untuk keuangan. Kawan-kawan, saya ingin cek dulu nih energi level kita semua. 1 sampai 5. 5? Luar biasa. Yang di sisi kanan 5, sisi kiri? 5. Teman-teman yang di ruang virtual? 7? Luar biasa. 100 Mbak. Oke. 100 ya. Baik. Kawan-kawan, tidak terasa hari ini sudah 7 tahun gitu ya, hubungan Yapika, hubungan kita semua ini dengan Reza Rahadian gitu. Kalau kata orang gitu ya, hubungan yang harmonis itu katanya memang tidak terasa gitu ya. Tahu-tahu sudah 7 tahun. Begitu bukan? Kak Gaby, apakah begitu? Kalau harmonis itu memang nggak terasa gitu ya, tahu-tahu udah lama saja 7 tahun gitu. Nah, ibaratnya juga kalau dalam sebuah rumah tangga gitu 7 tahun 7 tahun itu sudah melewati masa pancaroba pertama gitu ya, masa gonjang-ganjing 5 tahun pertama gitu. Semoga benar gitu ya, Mbak Wina yang saya katakan gitu. Dan dalam waktu ini kita tampaknya bisa menjalani hubungan ini dengan sangat baik gitu ya. Saya bisa mengatakan ya sukses gitu. Dalam arti kita juga bisa melihat dalam relasi dengan Mas Reza, duta persahabatan kita, itu saling menumbuhkan, saling menguatkan. Kita merasa bahwa organisasi kita kan juga tumbuh menjadi lebih besar, lebih kuat gitu. Bukan hanya ini ya, badan orang-orang di dalamnya juga gitu yang tumbuh menjadi lebih subur gitu, tetapi organisasi ini juga subur gitu ya, subur berkembang gitu, menjadi lebih besar, bekerja di lebih banyak tempat gitu, dan juga bekerja pada isu yang juga berada di dekat gitu ya dengan kebutuhan masyarakat Indonesia gitu. Nah, dalam perjalanan yang 7 tahun ini sudah pasti gitu ya, ada momen-momen yang penuh kenangan gitu ya, sangat berharga dan menurut saya menarik gitu ya untuk diceritakan juga gitu. Nah, saya ingin menceritakan satu gitu ya, satu pengalaman ini terjadi sekitar tahun 2019 ketika saya menemani Mas Reza itu untuk perjalanan ke Kupang. Waktu itu kita itu berkunjung ke 2 sekolah dasar itu ya, ke SDN Dendeng dan satu lagi SD Negeri Onitua gitu, ada di cukup jauh ya dari kota Kupang. Nah, kondisi sekolah itu memang memprihatinkan gitu ya kawan-kawan. Jadi tidak seluruh ruang kelasnya itu rusak gitu, karena setengah ruang kelas itu juga bagus ya, permanen, ada tembok, tetapi ya atapnya seng gitu, karena biasa kalau di Indonesia Timur ya bangunan itu menggunakan seng bukan genteng gitu. Tapi saya tidak tahu kenapa gitu ya menggunakan seng. Tapi setengah ruang kelas itu ruang kelas darurat gitu. Jadi menggunakan kayu, dindingnya itu juga dari bebak. Kalau kan nggak tahu bebak itu daun lontar yang dijalin gitu ya. Kalau kita mungkin dulu yang seumuran saya gitulah tahu itu bisa dibikin jadi tikar gitu ya, tapi ini jadi dinding. Kemudian
kemudian atapnya itu juga dari daun rumbia gitu. Jadi ya kondisinya memang memprihatinkan gitu. Kalau seperti gubuk gitu ya, kalau hujan bocor, kalau panas itu berdebu gitu karena lantainya dari tanah gitu. Dan biasanya kalau kita di daerah timur, kalau pagi kita akan lihat gitu ya, anak-anak kecil, anak-anak SD itu ke sekolah membawa jerigen berisi air gitu. Nah, untuk apa gitu? Satu, untuk nyiram lantai ruang kelasnya. Yang kedua, itu untuk mengisi air toilet gitu. Karena nggak ada sumur gitu ya. Jadi itulah yang mereka lakukan tiap hari gitu. Kira-kira kalau anak SD di sana itu segini gitu. Setengah dari badan mereka itu adalah jerigen gitu ya. Jadi segitu yang harus mereka lakukan untuk menempuh atau mendapatkan pendidikan gitu. Nah, saat itu saya ingat itu di SDN Dendeng gitu ya. Jadi semua anak-anak sudah berkumpul, guru-guru juga penuh semangat gitu. Tibalah di sesi perkenalan gitu. Jadi tidak semua memang diminta untuk berkenalan gitu. Jadi hanya orang-orang tertentu gitu. Terutama yang dari pemerintah daerah nih. Dan salah satu yang berkenalan itu adalah satu orang ibu-ibu gitu ya. Dia berasal dari kecamatan gitu. Jadi dia staf kecamatan tetapi berasal dari desa itu gitu. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu ya, orang timur berkenalan mulai dari nada yang datar lama-lama tinggi bicaranya gitu. Jadi saya berasal dari desa ini juga. Dari kecil saya terbiasa. Jadi dia menceritakan bahwa dia juga bersekolah itu di ruang kelas darurat sama seperti yang kami lihat waktu itu gitu ya. Dia merasa tapi saya semangat sekali tiap kali pergi ke sekolah. Dan dia menceritakan bahwa dengan semangat dia bisa lulus gitu ya. Bisa melampaui SD, SMP, SMA sampai kemudian kuliah di Jawa gitu. Dan kembali lagi menjadi PNS itu. Jadi dia berulang menekankan bahwa itu biasa gitu. Jadi bersekolah di ruang kelas darurat, ruang kelas yang seadanya itu biasa bagi anak-anak gitu. Dan yang penting semangat gitu. Barangkali itu memang pandangan banyak orang gitu ya untuk memaklumi situasi gitu, situasi dan keadaan gitu. Tetapi saya yakin sebenarnya yang mendengar saat itu juga tidak sependapat gitu ya. Dan bagusnya saat itu kesempatan untuk membalikan situasi itu terjadi ketika sesi sambutan gitu, sesi sambutan dan Mas Reza memberikan sambutan gitu ya. Jadi dia dengan jelas mengatakan gitu bahwa apa yang dialami oleh ibu itu bukan sesuatu yang juga harus dialami oleh anak-anak kita gitu. Jadi bersekolah di ruang darurat 20 atau 30 tahun lalu bukan berarti sekarang itu juga harus dialami oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita gitu. Jadi kita harus berusaha lebih keras gitu. Jadi Mas Reza waktu itu mengatakan bahwa kita memang harus berusaha lebih keras berkolaborasi untuk mengupayakan yang lebih baik, mengupayakan pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita, buat adik-adik kita supaya mereka berprestasi gitu ya dan mencapai target yang lebih tinggi daripada yang kita lakukan gitu. Rasanya waktu itu memang pengen bertepuk tangan gitu ya, bersorak gitu. Karena keadaan itu dibalik gitu. Dan bagi saya itu adalah value gitu ya yang sebenarnya perlu dihidupi oleh organisasi ini gitu. Bagaimana kita itu sebenarnya juga bersama-sama berkolaborasi dengan banyak pihak itu berusaha untuk memperbaiki situasi pendidikan bagi anak-anak maupun adik-adik kita gitu ya. Terutama di daerah-daerah yang kapasitas keuangan pemerintahnya memang terbatas gitu ya. Kita tahu Kupang itu mungkin PAD-nya hanya berapa gitu. Jadi mau ditekan seperti apapun memang mereka nggak punya gitu ya kemampuan untuk mempercepat perbaikan pendidikan bagi anak-anak yang ada di wilayah itu gitu. Jadi mereka memang butuh kerjasama dan bantuan dari pihak luar gitu. Menurut saya itu semoga itu juga akan terus-menerus hidup gitu ya di dalam organisasi ini, itu menjadi penyemangat bagi kita semua, bagi rekan-rekan yang menjadi public campaigners, kemudian juga kawan-kawan yang melaksanakan program gitu ya bisa
menjadi semangat yang selalu memotivasi, termasuk juga kawan-kawan yang berada di balik layar gitu ya, di balik semua itu, kawan-kawan keuangan, kawan-kawan HR, operations gitu. Itu adalah satu value yang menghidupi organisasi ini gitu. Nah, di akhir saya juga ingin mengucapkan terima kasih gitu ya, terima kasih yang tak terhingga gitu ke Mas Reza Rahadian sebagai Duta Persahabatan Yapika gitu. 7 tahun itu bukan waktu yang pendek gitu ya untuk kerasan gitu ya dalam sebuah hubungan. Kami sangat mengapresiasi bahwa Mas Reza juga membuat Yapika nyaman gitu ya bekerja dengan Mas Reza, dan semoga ya kami berharap bahwa Mas Reza juga kerasan gitu ya dalam relasi kita ini gitu. Dan satu hal lagi gitu, tampaknya sebenarnya Reza Rahadian ini bukan hanya milik Yapika gitu sebagai Duta Persahabatan Yapika, karena saat ini juga semakin banyak gitu ya sebenarnya pihak-pihak yang seolah-olah juga memiliki Reza gitu ya, dan meminta melalui Yapika untuk kontribusi ini, kontribusi itu gitu, termasuk ke dalam situasi yang sulit gitu ya, permintaan bantuan yang menurut saya juga sulit gitu. Begitu kawan-kawan dari saya, sekali lagi terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Mas Reza. Semoga 7 tahun ini masih bisa dikalikan lagi gitu ya, dilipatkan menjadi 7 kali 2, kali 3, kali 4, dan mungkin bisa berlanjut sepanjang masa gitu ya, dalam banyak kerja dan isu yang lain. Terima kasih. Yeay. Terima kasih Mbak Iko. Bener tuh kata Mbak Iko, hubungan yang 7 tahun lagi romantis-romantisnya. Semoga nanti ke depannya kita akan berkali-kali lipat ya kerjasamanya. Nah, saya mau biar semangat nih ya buat kakak-kakak yang ada di studio. Ya, kita ingat ya Lele ya. Terima kasih. Saya mau nyapa juga teman-teman yang ada hadir di online nanti. Sekarang, maaf. Gimana teman-teman di studio Yapika Action 8? Cakep banget, cakep. Nah, selanjutnya nih, udah semangat. Kita udah yang di online kira-kira udah berapa ratus nih? Ada? Wah, lumayan. Ada 63. Nah, sekarang kita nih tanpa berlama-lama, aku akan selanjutnya kita ke acara inti ya, yaitu saya mau manggil nih seseorang yang seharusnya memanggil pemegang kuasa pada sesi selanjutnya, yaitu Ibu Sri Indiastuti selaku Fundraising Director Yapika Action 8. Silakan Mbak Tuti. Duduk di sofanya. Iya, sip. Ini aku nggak mau keluar dari frame dulu. Jadi kok nanya Mbak Tuti ya. Tentunya suaranya nanti kita akan nggak ada, upload. Mbak Tuti. Suaranya Mbak Tuti nggak ada. Iya, nggak kedengeran. Coba. Sekarang, ya tadi Reza bilang apakah ini ada di live streaming? Enggak gitu, sayang banget kalau enggak. Apakah bisa di live streaming? Ini ada magic word. Oke, nih Mbak Tuti, sebelum kita ke acara yang inti gitu ya, aku mau nanya nih, pengalaman Mbak Tuti selama di lapangan gitu, selama sedang berjalan bersama Kak Reza gitu di lapangan, pengalaman unik, lucu, horor ataupun yang lainnya gitu, boleh nggak di spill the tea dong Mbak Tuti? Ada banyak ya, karena kan 7 tahun saya memang menjadi salah satu kontak gitu ya untuk menjadi pintu untuk kerjasama dengan Reza, dan banyak pengalaman ya, karena udah puluhan kali ketemuan begitu ya Rez ya. Kemudian di lapangan juga udah banyak banget gitu ya. Kalau dibilang pengalaman yang lucu adalah ketika kemudian kunjungan lapangan itu kan biasanya subuh ya. Jadi misalnya berangkat ke Kupang itu kan pesawatnya jam 3 pagi, jam 3-4 jam, jadi jam 2 pagi itu
ya harus sudah ada di bandara gitu ya. Ini jantungku mau copot nih anak ini enggak ya, bangun enggak ya? Terus saya bilang biasanya saya akan bilang selamat malam Arya itu manajernya Reza gitu ya. Itu terus tapi itu menarik gitu ya, karena Reza tuh walaupun harus berangkat jam segitu ya dia berangkat gitu ya, berangkat sudah menggunakan baju dengan brand Yapika gitu yang udah siap. Oh gitu jadi ya. selama perjalanan dari rumah ke bandara tuh udah pakai tuh? Kadang Udah pakai, kadang kelasnya? belum, kadang kan ini ya. Terus satu hal lagi yang barangkali ini penting ya buat teman-teman public campaigner di lapangan nih, dan juga buat teman-teman Yapika gitu yang ketika ke lapangan pasti merasakan bagaimana ketegangannya gitu ya. Reza selama 7 tahun bersama Yapika Exonet, sekian puluh kali pertemuan dan sekian puluh kali ada acara, dia tidak pernah terlambat. Wow, tepuk tangan dong. Wow, luar biasa Saat Kak ini Reza. dia juga sudah di dalam ruangan ini. Yeay. Jadi ini bisa jadi bisa jadi refleksi buat kita semua ya. Saya ingat betul kemarin di Jember. Saya bilang ke teman-teman kayak Munawir, Hardi dan juga lokal partners kita. Jam 7 kita meeting ya, 7 malam. Oke. Jam 7 kurang seperempat sudah ada di lokasi gitu, meeting itu gitu ya. Luar biasa, idaman Jadi banget ya mereka kerja juga- sama Kak Reza. Terima kasih Debbie. Gitu? Ada lagi? Nggak ada yang mau di-spill lagi nih Mbak, udah cukup ya Di-spill berarti ya? lagi ya, di-spill. Reza itu jahil. Oke. Reza itu orangnya jahil, jadi membuat suasana di lapangan gitu ya, walaupun itu sifatnya kunjungan sangat serius gitu ya, tetapi dia happy, kemudian jahil gitu ya. Dan satu lagi yang menarik buat saya adalah ketika dia ketemu sama kawan-kawan di lapangan begitu ya, ketemu anak-anak, guru, ibu-ibu, kemudian kepala desa gitu ya, jadi tidak tampak kelelahan di mukanya. Tapi begitu ketemu dengan bupati dan lain-lain, tampaknya mukanya tuh lebih garang gitu. Agak mengeluarkan super powernya gitu biar mendesak itu advokasi mengelola gitu. super power Mengelola gitu super ya, power ya. untuk Oke. bisa pelan-pelan oke, aku mau ngomong apa nih gitu kan, oke ini datanya mana nih gitu ya, terus kemudian bagaimana dia konsentrasi gitu, jadi wajahnya tuh begitu berubah gitu, begitu ketemu dengan anak-anak, guru gitu, ibu-ibu yang dengan high risk pregnancy itu gitu ya, makanya ceria, lembut, begitu ketemu bupati. Oke. Jadi formal dan ada power yang nggak tahu ya. Berbeda. Berbeda. Oke, itu juga Kak Reza udah lirik-lirik. Sekarang soalnya ini udah mulai mepet nih waktu sesi sharing session bersama Kak Reza. Ini aku pamit dulu deh ya biar Ya, Mbak Tuti terima panggil. kasih Gaby yang sudah tampil cetar hari ini. Silakan. Nah, oke teman-teman semua dan teman-teman yang ada di lapangan, ini ada sekitar mungkin total ada sekitar 70 ya yang ikut acara ini. Acara ini memang dibuat warm and private, intimate begitu, jadi belum ada live streaming juga gitu. Nanti kita akan upload ini gitu ya di sosial media kita gitu, untuk kita edit dulu gitu ya, untuk bisa kemudian berbagi kegembiraan ini kepada publik semua dan juga para pendukung Yapika Exonet. Nah, teman-teman pasti sudah menunggu-nunggu, apalagi para public campaigner di lapangan, juga teman-teman program yang lagi di lapangan sehingga tidak bisa join dengan kita secara offline di kantor Yapika di lantai 2. Nah, kita undang Mas Reza Rahadian dengan kopi saya. Nggak boleh ada yang iri ya kalau saya ini sama Reza ya. Ya. Nggak boleh. Oh, yang sebelah ribut. Ya, Reza, ingat nggak kita tuh nggak pernah berduaan begini loh, walaupun kita udah 7 tahun ya, jarang. Foto berdua jarang banget ya. Nah, ingat banget ketemu Mbak Tuti pertama kali, kita ngomongin gimana kalau saya jadi Goodwill Ambassador, kontrak kerjanya sebenarnya 1 tahun. Saya pikir-pikir kalau nanya ke manajer saya, kayaknya nggak pernah ada perpanjangan ya. Jadi di tahun kedua
udah berjalan tahun kedua tuh, Dek, ini kita nggak ada perpanjangan ya? Nggak ada sih. Oh, tahun ketiga berjalan sama nggak ada juga. Sampai sekarang alhamdulillah udah 7 tahun. Memang pakai hati soalnya kontraknya. jadi emang ya pada dasarnya saya bersyukur sekali bisa ada di Yapika, bisa menjadi keluarga Yapika Action 8. Saya ingat banget, mungkin Mbak Tuti masih ingat bersama Mbak Iko bagaimana lumayan apa ya, di awal saya agak skeptical gitu ya. Pasti Mbak Tuti masih ingat gitu. Kenapa? Galak banget di awal kamu. Galak sekali gitu. Saya di awal terus iya, meeting pertemuan pertama udah galak banget, mukanya itu jutek banget gitu kayaknya. Saya ngaku aja nih. Karena saya punya pengalaman bekerja dengan organisasi lainnya, dan terus terang saya cukup kritis ketika lama-lama pada proses itu saya merasa apa yang saya kerjakan itu hanya sebatas photoshoot untuk sebuah campaign, menjadi wajah dari campaign tersebut, and that's that gitu. Tidak ada implementasi atau tidak ada kegiatan yang real, tidak ada sesuatu yang benar-benar saya pikir saya bisa lakukan di lapangan gitu. Ternyata nggak ada gitu. Jadi buat saya itu yang membuat kenapa ketika awal banget pertama kali meeting tuh saya masih ntar dulu nih, ini mau kerjasamanya gimana, karena saya udah punya nih pengalaman sebelumnya. Ternyata Yapika menawarkan sesuatu yang amat sangat berbeda. Saya seneng banget ketika Mbak Tuti menyampaikan, oh ini sebagai Goodwill Ambassador Reza akan salah satu tugasnya adalah tentunya advokasi, kemudian ada beberapa kunjungan ke lapangan yang harus dilakukan bersama-sama dengan keluarga Yapika lainnya. Jadi buat saya, oh ini it sounds right to do, this is the right thing to do gitu. Karena buat saya penting sekali, apalagi sebagai seorang aktor, saya punya kesempatan untuk menyuarakan sesuatu yang mungkin belum tentu impactnya sebesar itu, tapi mungkin mulai dari impact kecil rasanya lebih baik daripada tidak sama sekali gitu. Jadi buat saya, thank you buat Mbak Tuti, buat Mbak Iko, buat semua keluarga besar Yapika yang sudah menerima saya dan sudah mau mengangkat saya menjadi salah satu anaknya Yapika selama hampir 7 tahun, nggak berasa. Ini tahun ke-7 berarti ya, mau masuk tahun ke-8 tanpa kontrak. Nah, jadi kontraknya kontrak batin ya Mbak, gitu kira-kira. Betul. But ya saya sejauh ini sih, saya benar-benar merasa bahwa ini adalah salah satu kegiatan yang paling, kenapa saya sangat senang juga ada di Yapika, karena ibu saya senang banget saya ada di sini. Oh begitu, Mama. Jadi ibu apa saya, yang dia Ibu Budian, Tante Dian sampaikan? Kalau yang apa yang ibu sampaikan ke saya tuh lebih kepada bahwa betapa senangnya dia melihat anaknya gitu ya, di tengah kesibukan yang ada, pekerjaan dan lain-lain, juga menyempatkan waktunya untuk melakukan sesuatu for a good cause gitu. Yang saya harap not just for, of course ini bukan hanya untuk ibu saya gitu ya, tapi untuk orang lain, untuk orang yang lebih banyak mudah-mudahan gitu. Terima kasih banyak atas dedikasi Reza selama 7 tahun ini, dan saya memang juga pernah beberapa kali ketemu sama Tante Dian gitu, mamanya Reza, Tante Dian Widantini. Kalau pertama kali dia temu sama saya, ada Tuti apa kabar? Kabar baik Tante gitu. Reza kerjanya bener nggak? Waduh, saya langsung deg ini kok Ya, langsung. ibu saya soalnya kritisnya minta ampun. Kalau kerjanya nggak bener dibilangin ya gitu kan. Tapi masih diapikan kan? Oh masih, Tante Reza masih diapikan, dan kita akan ke lapangan biasanya sampai. Terima kasih buat Tante Dian nanti ketika menyaksikan ini. Terima kasih sudah melahirkan seorang aktor bernama Reza Rahadian yang mempunyai hati yang indah. Amin, aduh, amin. Semoga itu terus berlanjut, keindahan itu sampai nanti ya. Sampai tua ya, Mbak. Oh Sampai harus. Ya. Kontrak mati apa kita kan? Iya. Kontrak mati nih kayaknya, emang nada-nadanya tuh ke situ. Nada-nadanya tuh kontrak mati gitu. Kayaknya kalau aku udah lebih berumur tuh aku yang duduk di situ gitu.
Nah, di sini ada Goodwill Ambassador baru nih, agak lebih mudaan dikit. Tapi kami akan menggunakan kecerdasanmu untuk terus mengkritisi gitu. Oke, Reza, ini akan ada beberapa kelumit atau kolase kita pernah berada di mana saja selama 7 tahun ini, dan mengingatkan kita itu hanya sebagian, tidak semuanya. Sebagian yang kami tangkap melalui kamera Hana tuh yang melakukannya gitu ya, menangkap apa yang kemudian sudah kita lakukan selama 7 tahun perjalanan. Silahkan. Hai Kak Reza, terima kasih sudah menjadi duta persahabatan YAPIKA Action Aid selama 7 tahun terakhir. Perjumpaan kita diawali dengan kunjungan ke Serang untuk kampanye Sekolah Aman pada Februari 2017. Melalui kehadiran Kak Reza dan siswa-siswa SD di acara I'm Possible dan Metro Plus, kita menyampaikan ke publik tentang pentingnya mewujudkan mimpi anak memiliki sekolah yang aman. Dan bersama Ibu Rachel Malik yang juga menjadi duta persahabatan YAPIKA Action Aid, kita menutup tahun 2017 dengan kegiatan Afternoon Tea. Bersama Kementerian Keuangan, di tahun 2018, kita terlibat dalam kegiatan 110 tahun Lelang Indonesia yang hasil lelangnya digunakan untuk membangun ruang kelas rusak. Kerja kita untuk kampanye Sekolah Aman pun telah bergulir melalui dukungan dari European Union. Pada akhir 2018, Kak Reza juga ikut menyuarakan permasalahan stunting melalui program Anak Sehat di Jember. Lalu di 2019, kita berkunjung ke Bogor dan Kupang untuk melihat langsung masalah sekolah rusak yang diadvokasi oleh program Sekolah Aman. Meski dilanda pandemi, kerja kita tidak berhenti. Melalui pertemuan virtual, Kak Reza aktif membahas situasi pandemi COVID-19 bersama para pejuang corona. Situasi beranjak normal dan perjalanan kita pun berlanjut. Di Mei 2022, Kak Reza hadir sebagai keynote speaker pada side event CPDRR di Bali. Dan setelahnya, kita mengunjungi sekolah dampingan YAPIKA Action Aid di Sumba Barat untuk mendorong terciptanya sekolah yang lebih inklusif bagi anak-anak. Di tahun ini, kita berkesempatan kembali ke Jember untuk mendukung kesehatan ibu dan anak melalui program Mutiara. Terima kasih sudah berjuang bersama dan menjadi bagian dari YAPIKA Action Aid sejak 2016. Kehadiranmu telah memberi dampak bagi kami, mitra, sahabat YAPIKA Action Aid dan para penerima manfaat. Semoga kita bisa terus membuat perubahan menjadi nyata. Terima kasih Mas Reza Rahadian. We did many things to make a real change happen. Gitu. Nah, dari untayan kolase foto-foto tadi, kalau bisa tadi kan Reza sudah mengungkapkan ya bagaimana perasaan Reza gitu ya, terlibat selama 7 tahun. Kalau saya tanyakan adakah 3 momentum yang paling memorable di Reza gitu ya, dalam mungkin berelasi dengan kita, kunjungan ke lapangan gitu ya. Kalau nggak ada, terserah Reza akan berapa. Jadi apa momentum yang merasa dirasakan memorable gitu ya, yang itu memantik ulu hati gitu ya, atau memantik semangat gitu ya, sehingga kemudian begitu committed. Nggak pernah telat loh teman-teman ya, ingat itu. Padahal pro bono loh ya ini ya. Aduh, nafas dulu ya Mbak sebentar. Ini videonya gets me so emotional. Kalau dari pengalaman bersama YAPIKA, 3 momentum yang menggelitik, tentunya rata-rata hampir kalau ada pertemuan-pertemuan dengan pejabat-pejabat publik ya, rasanya itu selalu menggelitik, rasanya selalu apa ya, bisa ikut melihat teman-teman yang lain berjuang dan berjuang bersama-sama,
untuk menyuarakan sesuatu langsung kepada pemangku kuasa di daerah setempat, itu bisa menjadi pengalaman, buat saya menjadi pengalaman yang sangat unik, dan kadang-kadang menggelitik karena responnya suka antik. Responnya suka tiba-tiba sangat mengejutkan gitu ya. Tapi ya itu menjadi pengalaman tersendiri. Kalau pengalaman-pengalaman yang menyentuh tentu terlalu banyak. Ya, bisa bertemu dengan warga, bisa bertemu dengan anak-anak, bisa bertemu dengan siapapun. Kita masih ingat kita sempat ke daerah di Kampung Nelayan ya waktu itu kalau nggak salah. Di Desa Pugerwetan di Kabupaten Jember. Ya, itu juga satu pengalaman unik gitu. Kemudian bagaimana dalam satu hari kemarin, beberapa hari kunjungan itu ya, sekitar 3 hari mungkin kita 3 hari pack banget jadwalnya gitu, bertemu dengan kader-kader puskesmas gitu. Buat saya kader posyandu ya, kader posyandu, ibu-ibu yang penuh dengan semangat ini luar biasa. Saya sampai bilang ke Mbak Tuti waktu itu, teman-teman semua mungkin nggak semuanya mendengar, tapi saya bilang, oh mereka ini garda depan nih, ini salah satu tulang punggung untuk kesehatan ibu dan anak gitu, karena mereka yang aktif secara aktif terus menerus keliling dan memastikan memberikan perhatian mereka. Jadi artinya banyak sekali hal yang saya bahkan pelajari selama terlibat di Yapika, selama bertugas. Banyak pelajaran berharga yang saya dapat, banyak melihat kehidupan masyarakat secara langsung yang buat saya itu menjadi pengalaman berharga. Melihat anak-anak juga di beberapa daerah yang kondisi sekolahnya mungkin tidak seberuntung yang lain, tapi mereka tetap penuh dengan senyum, penuh dengan semangat, tetap sekolah dan merasa bahwa at some point rasanya normal-normal aja sekolah saya gitu. Saya berkegiatan sekolah tuh ya oke-oke aja gitu. Padahal deep down kita semua tahu bahwa mungkin ada infrastruktur atau bangunan yang tidak aman, potensi untuk mereka mungkin celaka dan lain-lain. Itu kita yang melihat dari luar. Tapi mereka sebagai anak-anak dengan hati yang sangat pure, merasa bahwa ke sekolah, pergi belajar dengan kaki yang tanpa alas kaki. Kadang-kadang lantai sekolahnya yang mungkin dari tanah, yang kalau hujan mungkin udah becek gitu, dan lemari buku yang kadang-kadang bukunya udah nggak bisa dibuka, halamannya kan udah lengket itu setiap buku-bukunya udah lembab dan segala macam. So I think that was a great experience. That's momen-momen yang menurut saya sangat amat berarti bagi aku pribadi juga gitu, bagi to be able to see that, I think it's amazing. Reza kan bisa dikatakan public figure, kalangan selebritis gitu ya. Apa namanya? Terus sebutannya apa dong kalau nggak selebriti? Aktor, oke, aktor ya. Aktor dan with a good track record gitu ya. Amin. Tapi sebelum saya menanyakan ke sana, saya pengen juga menyampaikan ke Reza gitu ya, bahwa keterlibatan Reza tadi, Ibu Tini pendiri Yapika Xnet yang sampai sekarang masih sebagai board yang masih sangat aktif dan dalam memberikan masukan dan arahan kepada Yapika dan mengontrol Yapika juga. Tahu nggak, kita tuh tiap 3 bulan sekali dikontrol loh. Ya kelihatan memang perempuan-perempuan yang ada di Yapika itu galak-galak memang. Begitu kah? Lah, ini sebelah saya, waduh, ini paling serem ini. Apalagi itu tuh yang kacamata tuh. Ah, bener gak? Tuh kan langsung diamini oleh keluarga Yapika yang lain. Betul, cepet banget lagi betul ya, betul. Jadi keterlibatan Reza itu sudah mendukung kepercayaan. Kepercayaan siapa? Kepercayaan publik, kepercayaan pemerintah, dan kepercayaan Xnet Internasional yang dimana kita baru bergabung tahun 2016 ya. Kita bisa melakukan banyak hal gitu ya. Dan sekarang aktif donatur kita yang mendukung Yapika Xnet itu ada lebih dari 13.000. Kalau di total ada sekitar 40.000 orang yang pernah berdonasi di Yapika, dan that is a great gitu ya. Jadi dukungan itu memampukan kita
memiliki independensi yang cukup kuat gitu ya, untuk bisa meng-create program-program di lapangan sesuai dengan yang diperlukan oleh masyarakat gitu. Kadang-kadang kan kalau program-program yang sifatnya sudah top down gitu kan sangat rigid, dan kita memiliki keleluasaan itu dan berkat dukungan dari publik semua sehingga memampukan YAPIKA untuk bisa menjangkau 96 sekolah, bisa menjangkau 18 desa di Jember, dan tambah 4 lagi desa di Wonosobo gitu ya. Dan juga ini ada koordinatornya nih, Ibu Indira Hapsari, si Ci Indi yang menggawangi Humanitarian Action and Resilience, yang kita juga bekerja untuk tanggap bencana. Jadi itu merupakan bagian dari trust yang diperoleh oleh lembaga ini, dan itu menjadi bagian yang dikontribusikan oleh Resa juga gitu ya. Karena kan walaupun tadi Resa mengatakan di awal memang kamu galak banget sih dulu gitu kan, aku nggak mau loh, saya itu bukan foto model Mbak. Oke, ya kamu bukan foto model. Terus saya pengen terlibat di YAPIKA, setelah saya punya pengalaman gitu ya dengan organisasi lain, foto saya dipajang-pajang. Tapi ketika kamu kunjungan ke lapangan bersama kita, ya fotomu aku pajang dong. Oh iya, lain itu. Tapi kan ada. Tapi pas Resa bekerja. Pas bekerja. Dan gitu. Memang sedang ada di lapangan. Iya. Gitu ya. Itulah yang kemudian barangkali juga mendorong trust publik gitu ya. Dan upaya itu menjadi mempermudah juga teman-teman dari public campaigner untuk bekerja di lapangan gitu. Resa kan pernah cerita, yo aku tuh disapa loh Mbak, di mana public campaigner. Itu ada pengalaman unik Mbak Tuti. Ada satu hari saya lagi jalan di salah satu mall di Jakarta. Terus tiba-tiba ada semacam booth ya, boothnya YAPIKA. Tiba-tiba ini mbaknya datang gitu. Mas, mau ini enggak ikut donasi gitu, pokoknya dia menjelaskan. Saya udah kayak, ini orang ledek apa gimana ya. Ini saya di YAPIKA udah sekitar mungkin di tahun kedua atau ketiga kali, saya lupa ya persisnya, tapi mungkin antara tahun kedua tahun ketiga. Terus tiba-tiba tidak samperin, saya pikir bercanda, nggak serius. Ya Mas, saya dari YAPIKA Actionate, saya begini, dia menjelaskan gitu. Terus aku mikir kayak, ini orang kayaknya nggak kenal, kayaknya nggak, dia kayaknya nggak tahu aku ada di YAPIKA gitu ya. Jadi antara sedih dan wah kayaknya dia nggak tahu nih aku di YAPIKA. Dan benar, terus aku sampaikan, Mbak, saya tuh ikut di sini. Hah? Oh udah nyumbang ya Mas? Aduh, kok jadi udah nyumbang? Oh enggak, maksudnya saya tuh bagian dari keluarga YAPIKA, saya Goodwill Ambassador. Oh iya. Terus dia bengong, tapi dia ngeliatin gitu. Siapa ya ini orang? Dia benar-benar gak tahu gitu. Itu menurut saya salah satu pengalaman paling lucu tuh ketemu sama kader ya bilangnya, kader YAPIKA ya. Apa sih? Public, kalau kader kayak partai aja. Sorry. Sensitif itu di sini. Campaigner gitu. Jadi itu lucu banget kejadian itu. Saya ingat banget persis itu kejadiannya. Dan dia bengong gitu. Wah, ini orang benar-benar nggak tahu berarti dia. Oke Mbak, ya udah. Oh ya makasih Kak gitu. Ya udah deh, aku jalan aja lanjut. Nah, di sini mungkin saya ingin mengundang satu public campaigner kita gitu ya, yang namanya Sila Sekan. Sila Sekan bisa di open mic Mbak Elita. Sika. Oh ini kamu kayaknya Sekan. Nih, jangan ini dulu. Jangan begitu dong. Sila Sekan, apakah ada di online? Ya, halo semuanya. Hai. Sila, apa kabar? Nah di sini kamu kan pengen ketemu dengan Kak Resa nih. Tadi Kak Resa sudah bercerita. Halo Kak Resa, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah baik. Terima kasih Sila. Ini adalah salah satu public campaigner kita di Surabaya, di kota Surabaya. Ntar kalau ketemu saya diinget-inget ya. Siapa tahu kamu nggak tahu, jadi saya selalu remind wajahnya Kak Reza itu nggak di foto kok, tapi di hatimu toh. Di hati toh.
Arek Surabaya kan? Sorry Kak, saya nggak nervous. Soalnya saya juga kaget ketika saya harus dijadiin perwakilan visi di Surabaya. Kenapa kagetnya Sila? Karena saya nggak expect, saya kira kita hari ini cuma mau sharing, terus bertukar cerita dan hal-hal yang lain. Saya juga sedikit malu karena muka saya terekspos. Kamu cantik kok, jangan malu. Surprise kamu hari ini. Saya mulai belinya cecan. Ayu. Iya. Sila apakah bisa cerita tentang pengalaman paling menarik ketika menjadi public campaigner, Sila? Biar Reza juga membayangkan gitu. Pengalaman menarik saya waktu di Yapika itu satu yang saya ingat sampai sekarang, sampai diaminin sama ibu saya. Jadi waktu itu saya lagi campaign tepatnya di salah satu mall di Surabaya. Setelah itu saya ngobrol banyak dan kita sharing tentang tujuannya Yapika, sasarannya Yapika, input proses sampai outputnya Yapika seperti apa. Saya sharing ke ibu-ibu dan itu mesti ada 3 sampai 4 kalau nggak salah ibu-ibu yang ketika saya campaign itu bilang, mbaknya baik ya, mbaknya tulus banget kerja, terus nggak malu ya harus teriak sana teriak sini nyetopin orang ditolak dan yang lain-lain. Mbaknya kalau semisal saya jadiin mantu mau gitu kan. Terus Jadi apakah kamu terima lamaran itu, Sila? Boleh sih, asalkan KUA-nya nggak tutup pas itu. Aduh Sila, kamu kok cepet banget sih bolehnya. Mau agak lama sedikit gitu loh. Ya ampun, cepet banget langsung boleh sih. Oke, Sila, mumpung ketemu sama Kak Reza ini, Sila pengen tanya apa ke Kak Reza? Pertanyaan saya mungkin nggak banyak karena saya hari ini ngeblank karena ya walaupun ketemunya nggak live secara langsung ya, ketemunya walaupun lewat virtual, tapi di sini saya senang banget karena saya jadi perwakilannya Surabaya. Mungkin pertanyaan saya nggak mewakilin seluruh yang ada di Surabaya, cuman satu dari pertanyaan saya itu what is the biggest reason Kak Reza itu bisa fight di Yapika sejauh ini selama 7 tahun? Apa yang bikin Kak Reza itu bisa ada rasa yang tinggi untuk memperjuangkan hak kemanusiaan, sosial, yang mana mungkin nggak semua orang di Indonesia itu punya mindset yang seperti itu, dan bagaimana cara nanemin hal itu ke setiap orang. Nah, seperti itu sih mungkin singkatnya. Oke, Sheila. Oke, terima kasih Sheila. Thank you. Oke, kalau apa yang paling mendorong, terdengar sangat sederhana mungkin sebenarnya jawabannya. Yang paling perasaan yang paling besar yang mendorong adalah cinta. Ya. Cinta. Kenapa saya bilang itu? Karena yaitu sebagai seseorang yang mungkin juga bergerak di bidang seni, saya rasa menyampaikan sesuatu apa yang dirasakan dan menyampaikan itu dengan apa adanya itu sudah menjadi sesuatu yang nature-nya begitu. Jadi saya juga nggak bisa sugarcoat atau merangkai-rangkai kata-kata gitu apa yang mendrive saya. Tapi drive paling besar adalah kecintaan saya pada sebuah nilai kemanusiaan yang diperjuangkan oleh kawan-kawan di Yapika, kemudian kegiatan yang dilakukan itu dorongan terbesarnya karena saya cinta dengan semua. Mungkin kalau pertanyaan yang selanjutnya tadi soal bagaimana atau apa yang bisa saya sampaikan untuk orang lain bisa melakukan hal yang sama, saya cuma bisa bilang bahwa setiap individu selalu bisa dan punya kesempatan sebenarnya untuk melakukan sesuatu hal baik, ya, sesuatu yang baik. Yang membuat saya 7 tahun ada di Yapika adalah konsistensi. Buat saya itu penting sekali, memiliki sebuah konsistensi pada bidang yang kita kerjakan atau pada sesuatu yang kita kerjakan, dan
commit. Itu juga nilai yang penting. Jadi Sheila, kalau bertanya soal itu, 2 jawaban itu adalah apa yang bisa saya sampaikan. Konsisten dan komitmen adalah sesuatu yang kita perlu lakukan untuk bisa melakukan sebuah pekerjaan dengan lebih baik dan berkelanjutan, sustain. Karena kalau tidak, ya biasanya pasti kita akan mudah sekali untuk terdistraksi atau berpindah pada sesuatu yang berbeda karena rasa kebosanan mungkin atau apa gitu. Itu mungkin sekali terjadi. Jadi buat saya 2 hal itu penting, tapi fondasinya adalah rasa cinta pada apa yang kita lakukan. Itu ada di atas segalanya buat saya. Itu sih, Sheila. Keren. Gitu ya Sheila ya, jadi terus semangat untuk berkarya dan berkampanye untuk sekolah aman, untuk desa sehat, dan juga untuk para perempuan dan remaja yang berada di wilayah rawan bencana. Satu lagi Reza. Satu lagi Mbak. Ya. Belum kok satu lagi belum. Saya bukan maksudnya mau menyampaikan. Ini Mbak Tuti ini, teman-teman campaigner ini gantian nih. Kan Mbak Tuti terus dari tadi. Masa saya nggak boleh ngomong? Jangan buka rahasia Reza. Mbak Tuti itu orang yang paling bawel, cerewetnya luar biasa, ya, cerewetnya luar biasa. Contoh, pagi ini itu saya udah di WhatsApp, see you nanti ya, sampai ketemu nanti. Oke, aku jawab, see you Mbak. Tiba-tiba muncul lagi, kamu sudah di mana ya Res? Ini udah deket ini, padahal ini udah deket. Terus ada satu lagi, Mbak Tuti, waktu selama saya di Apika, itu bener-bener ketika kita lagi meeting, mau di rumah kek, di rumah saya bahkan gitu, itu bener-bener saya ketemu partner, baik berdebat, berdiskusi, yang asik itu ya Mbak Tuti. Ya kalau Mbak Iko agak lebih diem lah ya, dia kecil-kecil agak cabai rawit tapi agak diem, dingin, observasi dulu, abis itu attack, gitu. Tuh kalau Mbak Iko gitu tuh, diem, jedar gitu. Kalau Mbak Tuti gitu. Nah, saya pernah ada satu kali ditanya sama manajer saya. Ini manajer saya ini kan orang yang hampir hari-hari ada di hidup saya. Tiba-tiba Mbak Tuti pulang nih, Mbak Iko pulang dari rumah itu, terus tiba-tiba manajer saya tanya, Mas Arya, lo ngapain sih? Lo tuh ngapain Kak? Ngapain gimana sih? Gue dari tadi dengerin lo diskusi, gak masuk, gue kayak berat banget omongannya katanya. Lo tuh ngapain? Dia gitu ngomongin tiba-tiba soal stunting, dari sekolah aman pindah ke stunting, nanti ke bencana, nanti ke ini, banyak banget. Tapi itulah dinamika yang kita punya, itu realita yang kita punya gitu. Dan Mbak Tuti adalah orang yang membawa saya ke dalam realita-realita itu. Dan thank you Mbak Tuti. Sama-sama Reza. I'm glad, I'm very happy. Saya senang bertemu dengan Mbak Tuti. Mbak Tuti tahu kita banyak bertukar cerita, dan Mbak Tuti juga sering banget kita diskusi tentang berbagai macam hal, baik kondisi sosial politik, kondisi apapun lah, kita banyak sekali berdiskusi. Dan terima kasih sudah menjadi sahabat diskusi saya yang luar biasa. Tarik urak leher? Sama itu, apalagi ngotot-ngototan juga sama. Itu semuanya bareng Mbak Tuti. So thank you. You're welcome. Terima kasih banyak Reza. Dan satu lagi teman-teman ya, saya tuh ya saya merasa tidak cerewet loh Res, halus. Memang biasanya begitu Mbak. Iya. Memang orang kalau wah itu nggak merasa biasa. Jadi kalau mau kunjungan ke lapangan yang sudah kesekian kali gitu ya, biasanya kan saya kan insomnia ya. Jadi aduh, daripada saya kirimnya besok saya lupa gitu ya, saya kirim sekarang aja deh jam 11 malam. Dibuka. Dibaca iki opo toh Mbak? Ya itu buat besok ya, tolong dibaca. Bayangin ini bisa terjadi di jam, bahkan bisa dijadi jam 12 malam. Dan saya tuh orang yang kalau ada pesan masuk itu saya walaupun tidur itu dengar ada pesan masuk tuh saya pasti, karena saya takutnya ada sesuatu yang penting. Maaf ya, atau ada apa, buka dong pasti. Pas dibuka berharap mungkin nggak perlu diskusi lanjutan, besok aja kan kita ketemu. Enggak, dibaca ya Res,
Pas aku jawab, iya Mbak nanti nih. Oh kau masih bangun toh? Ngapain? Gini. Lanjut. Waduh, lanjut ya. Jadi Res, ini nanti gini. Besok itu pertemuannya dengan Bupati nanti begini. Iya Mbak. Oke Mbak, sampai ketemu besok di bandara ya Mbak. Oh iya, oke. Kamu wes turu ya? Belum sih, ini kan dibaca makanya. Cuman mungkin diskusinya bisa besok. Gitu Bu, ini saya ngadu sekalian ya. I love you Mbak Tuti. Oke, nah ini ada satu lagi dari public campaigner dari Yogyakarta namanya Chandra Wijaya. Chandra, Kak Elita bisa dibuka mic-nya? Sudah, silakan Kak Chandra. Halo, salam kenal Kak Reza. Halo Chandra, apa kabar? Sehat Bu. Nah Chandra, ini kan mumpung nih, kan sebenarnya teman-teman, oh yuk dong kapan ketemu kita dengan Kak Reza gitu, pengen melihat dan mendengar inspirasi kenapa Kak Reza bergabung dengan Yapika gitu ya. Nah sebelum ke sana, nah Chandra kira-kira bisa sharing nggak apa yang pernah Chandra temui di lapangan ketika berkampanye? Biar Reza juga mendengar gitu ya. Apa sih yang biasa kalian temui ketika bertemu dengan orang-orang di luar sana yang tidak saya kenal, tidak Chandra kenal, tapi kemudian langsung bluk gitu ya, ngomong tentang Yapika, tentang sekolah aman, tentang stunting, tentang desa sehat, tentang kesiapsiagaan bencana begitu. Mungkin bisa cerita sedikit? Silakan Chandra. Bisa. Jadi gini, pengalamannya mungkin lebih mengarah ke pengalaman yang haru ya. Dimana ketika saya jadwalnya masuk untuk kerja, saya menahan seseorang dari daerah timur yang badannya tinggi besar dan bisa dibuat jantung saya deg-degan juga nahan dia. Karena secara spontan refleks saya nahan beliau untuk di Kemplen dan saya grogi nahan beliau karena pada saat itu raut muka beliau itu udah sangat nggak suka banget ketika kita berhentiin. Dan ketika aku Kemplen dan masuk untuk lebih mendalam, aku merasakan bahwa beliau itu tidak senang dengan aku. Dan ketika aku menyebut programnya kita ini untuk daerah timur dan dia juga berasal daerah timur, seketika raut muka beliau itu berubah. Dan ketika aku menambahkan kalau semisalkan kita bekerja sama dengan Kak Reza Raharian sebagai duta kita, beliau langsung merasa akrab sekali dengan kami. Sehingga beliau itu langsung yang tadinya diberhentiinnya di tengah jalan, tiba-tiba mari mas ke pinggir dulu. Dan ketika aku bercerita tentang programnya kita, dari raut muka yang seram tadi membuat aku grogi, tiba-tiba menjadi akrab. Dan membuat dia itu, oke, aku mau bergabung nih mas, tapi caranya gimana? Lalu aku sampaikan ke beliau kalau kita punya program begini dan SOP-nya begini. Tetapi pada saat itu karena beliau belum mempersiapkan posisinya itu mungkin lebih ke data-data beliau, belum bisa untuk diajak berbagi. Lalu beliau langsung meluk saya, memegang tangan saya lalu mengatakan, mas tolong dibantu ya, tolong dibantu adik-adik saya yang di luar sana. Dan dari situ saya merasakan, wah ternyata kehadiran organisasi sosial seperti Yapika ini dibutuhkan di daerah sana. Dan sehingga agak sedikit gimana ya, deg-degan juga ketika saya dipegang tangannya dan dirangkul itu, saya merasa aduh ini orang mau mukul saya atau tidak gini kan. Dan ternyata dia berbisik kecil kepada saya, tolong dibantu. Program ini bagus karena masih banyak di daerah saya dan karena saya hidup di sana dulunya, tolong dibantu. Dan itulah pengalaman yang sedikit kocak dan membuat deg-degan dan juga haru ketika dari orang sana sendiri pun mengakui bahwa kami butuh kehadiran organisasi Yapika dan lain-lainnya. Itu. Yeay. Chandra punya ada satu pertanyaan buat Kak Reza nggak? Kira-kira apa yang ingin Chandra tanyakan? Mungkin lebih ke personalnya Kak Reza ya. Aku ingin bertanya kalau misalkan Kak Reza ini banyak orang tahu kalau misalkan Kak Reza ini seorang public figure, adalah aktor dan juga lain sebagainya. Apakah Kak Reza tidak memikirkan
resiko ataupun apa sih yang membuat Kak Reza itu mengesampingkan resiko yang terjadi terhadap goodwill-nya Kak Reza ataupun nama baiknya Kak Reza tentunya ya, terlepas dari dampak positif yang Kak Reza personal dapatkan, tentunya akan ada dampak negatif juga kan dari berbagai pihak-pihak tertentu yang mungkin belum mendukung YPK. Apakah Kak Reza tidak memikirkan itu dan kenapa mengesampingkan itu sampai-sampai Kak Reza ini bertahan sampai 7 tahun loh, mempertahankan goodwill dan nama baik Kak Reza sendiri di dalam YPK gitu. Pertanyaan bagus sekali, Reza. Pertanyaan bagus sekali. Thank you, Chandra. Terima kasih, Chandra. Thank you. Oke. Mengesampingkan resiko, kalau buat saya nggak asik ya hidup kalau tidak berani mengambil sebuah resiko. Jadi buat saya apa yang saya kerjakan di Yapika tentu memiliki resiko, memiliki dampak bisa jadi yang dipikir negatif oleh orang lain untuk terjadi pada saya. Even kadang-kadang Mbak Tuti juga menyampaikan hal itu dan sering mengingatkan hal itu. Res, kamu nanti jangan terlalu galak ya, nanti jangan terlalu begini, jangan terlalu begitu, karena ini nanti takutnya agak lebih sensitif dan lain-lain. Sering. Tapi buat saya, kenapa hal itu menjadi hal yang bisa saya kesampingkan? Karena saya tahu persis bahwa apa yang diperjuangkan kawan-kawan di Yapika adalah sesuatu yang bukan hanya baik, tapi benar. Jadi itu menutup segala kemungkinan yang ada. Anyway, dalam hidup nggak mungkin semuanya, apapun yang kita lakukan dalam aspek apapun dalam kehidupan selalu memiliki resiko. Sekarang pertanyaannya adalah apakah kita willing untuk menerima bahwa ada resiko dalam setiap tindakan ataupun hal yang kita lakukan. Jadi buat saya resikonya tidak sebanding dengan apa yang baik dan benar dilakukan di Yapika Action Aid oleh kawan-kawan khususnya di lapangan juga gitu. Jadi mudah sekali untuk saya mengesampingkan apa yang menjadi resiko, apalagi ketika konteksnya personal. Entah saya yang diserang mungkin atau saya yang dikomentari atau udah biasa. Saya sudah biasa menerima komentar dalam hidup selama bahkan menjadi seorang aktor pun hal itu udah makanan ya hari-hari gitu. Jadi bukan hal yang baru dan nggak perlu membuat kita jadi mundur atau jadi patah arang, jadi patah semangat gitu ya. Enggak sih. Selama kita tahu bahwa yang kita lakukan tidak merugikan orang lain, itu yang paling penting sih. Terima kasih, Reza. Nah, karena waktunya kita juga nggak banyak ya. Nah, di tengah-tengah kita secara online juga sudah hadir dari Asia Regional Office, dari Exnet Asia Regional Office. Reza pernah mengenal dia, bukan Tajir, bukan Tau, bukan Marco, kalau Marco bukan. Tetapi pada awal tahun ketika kita rapat itu pernah saya tayangkan videonya. Thank you dari Jagat Patnaik. Jagat Patnaik, Jagat, are you already join with us? Hi everyone. Hi. Hi Mr. Reza Radian. Hello, how are you? Jagat, how are you? I am all right. It's an inspirational to be here with everyone, Okay. and an honor to meet Mr. Reza Radian. It's such a pleasure, to be here. Are you and to speak still to in you. Afghanistan or already back to India? No, I am back in India. Okay, that's great. I would love to visit your country in India. Oh, You never been there? Never been there. Okay. Oh, Jagat. no, warm welcome. At certain point of time, I will be able to host you, perhaps. Yeah. Jagat, as I told you yesterday that the very last time I called Jagat, that today is a special event that you would like to make like a warm and intimate session with our goodwill ambassador, Reza Radian, that already 7 years together with us. Do you have any messages for him as part of as a personal and as part of the representative of Action Aid International Regional Office in Asia? Over to you, Jagat.
Thank you, Tuti, and it's such a pleasure to be here, and in fact, an honor to meet Mr. Reza here. Huge thank you, Mr. Reza, because of your continued association with us since 2016, and just to express my deep gratitude and appreciation for your invaluable support to Epic ActionAid. And as I know, you have been of incredible support, and your incredible support has been of huge significance in many ways to Epica. And from International ActionAid, we are really proud to associate ourselves with you. I know that in Indonesia, Epica has been working very closely with your inspiration and association on many things. We talk about education, we talk about healthy village, for that matter, with better access to care for women and children. Talk about your participation and keynote speech in Bali regarding climate justice issues. And in many significant ways, I must say your precious time and participation in various gathering and events. So it's a big thank you, Mr. Reza. And from ActionAid, if I would like to say, in Asia we work in many countries, and we are really proud of also Epica ActionAid's work and contribution to the entire Global Federation. Tuti, let me stop here. But if any specific questions, I would really like to speak to everyone here, and also with Mr. Reza as well. Thank you, Jagat. Maybe Reza, do you have any questions to Jagat? Because Jagat is the head of country engagement transformation Asia regions. That Epica ActionAid is also similar with other ActionAid members in other countries, as like a dual citizenship. We are local organizations, but we are part of the ActionAid International as a member. So might be Jagat is a representative of Asia regions. It might be you would like to know more about what ActionAid has been doing in this I think the question would be very short and quite specific. Jagat, I would love, I don't know if it's possible, but maybe it is. It would be nice if you can actually proceed to gather us goodwill ambassadors across Asia together to create an impact. For example, let's speak about Southeast Asia region first, because there's so many things happening, like in East Timor, in Timor, and if there's something that we can do in maybe Myanmar, Cambodia, we also in Vietnam. So if I think that would be great if we can actually all those goodwill ambassadors gather together and talk and have a meeting, and let's see what can we discuss and make a action together. That would be great. I think I'm just that would be my. I mean, thank you for this idea and suggestion. I think this is an excellent one. ActionAid, if we talk about Asia, we work in 12 country offices as locations, but we of course reach out to some more countries. In Asia, we work in Afghanistan. We have an office in Jordan. So through Jordan, we reach in Lebanon, and also Syria Earthquake Response Program, Tunisia. So that's part of Arab region. We work in Palestine as well. And coming to this part, we in Australia, Bangladesh, Cambodia,
India, Indonesia, Myanmar, Nepal, Palestine I mentioned, Thailand, and Vietnam. So it's a presence which make us feel also proud because that's how we whatever little difference we can make in the lives of people as we work on various issues in different parts of Asia. So that's how we closely work on food and security, livelihood issues. We work on education, work on health, nutrition. We work on humanitarian response as well. So I think if we talk about Southeast Asia, we have our presence in in addition to Indonesia, through Africa Action Aid. It's Myanmar. We work in Cambodia, Thailand, and Vietnam. So these are the places we of course work, and we have a good presence in each of these countries through our partners, through various well-wishers who keep on giving us ideas, giving us various information, share their knowledge. So I think it's a brilliant idea, Mr. Reza, in terms of at least have that conversation, a real helpful one for the cause what we all work for. So I will definitely take this idea forward and discuss with other country teams as well. So that's where one thing which Tuti mentioned. We work as a federation. It's Action Aid International and Action Aid Federation, where it's more as the countries play mostly an independent role, like APICA does, being present in Indonesia, and the board play a very significant role in wider Action Aid International General Assembly. So that's how it's more as bottom up instead of imposition from Action Aid International. So we look forward to various ideas which are generated at the country level, and also we really look forward to get those to an impactful association amongst bringing all the countries together. So that's how we position ourselves. But brilliant, Mr. Reza. I think this is an idea which we will definitely discuss with other country teams as well. Do you have any more questions for him? No, I think one more question. How many Goodwill Ambassadors do we have in Southeast Asia? Does it each country has their own Goodwill Ambassador, or how does that work? I mean, they may not be saying that as quote unquote Goodwill Ambassador as a term, but there are associations with reputed people, well known people who have their heart and mind in terms of contributing to the cause what we work for. Okay. So for that purpose, yes, the meaning of Goodwill Ambassador is there, but may not be that term is used in other countries. But definitely, there are good associations with our friends, solidarity support holders in respective countries. Okay, thank you, Jagat. Jagat, one more question for me in this case is we will have one of the focus, and one of focus of Action Aid in the future is related to the climate justice and climate change issue. In this case, this work will be collaborative work within an Asia members Action Aid in Asia, particularly in Southeast Asia. I think the representation of Goodwill Ambassador or public figure in each country will be very important in this case. What do you think, Jagat, for example, because of the reach that we would like to get from the campaign would be young people, that's considering Indonesia with the density will be huge with the young people, that it might be could share the learning and also the movements all over the Southeast Asia.
So I think the idea of Reza to amplify the role of the goodwill ambassador or public figure will be good. What do you think, Jagat, for the next program that we still in the process of developing it? Absolutely, Tuti. I think you very well said regarding the climate change issue, climate justice issue, what we talk about. And as we all really believe that, youth are the inspiration. They act and connect, and they contribute with their ideas. Very innovative, very creative, and solution-oriented, coming up with various credible alternatives as well. So that's how, youth and climate change are so intertwined with each other. And in ActionAid, climate justice is a campaigning agenda, which we want to build on our rooted programs on various issues relating to climate justice to take it to a global campaign. And as we know, a global campaign will be formally launched on 4th of September. But as part of it, different countries have initiated their campaigning agenda around climate justice issues. So this is an area where I know YAPICA, ActionAid in Indonesia, then Vietnam, Cambodia, Myanmar, they all talk about it, and even to an extent, to find a space in ASEAN where through ASEAN People's Forum, if there can be an influencing agenda and a conversation to take that issue forward in the coming months and years. So that's where youths play a major role. That's where well-wishers, goodwill ambassadors like Mr. Reza, play a significant guiding role in this process. So we always would like to, from international also, we always would like to listen to and also get those innovative ideas to integrate to our campaigning agenda globally. So it's both, countries' contribution, and as well as see that at country level, if we can make any tangible impact in the lives of people, and also see that at the global level, if we can really make a climate justice related agenda and impact when we engage with various stakeholders. So that will be an initial task for Reza as a goodwill ambassador. We would love to. We would love to. I must reiterate. Yeah, and have been working for. You will not believe, Tuti, how happy I am, in this conversation with Mr. Reza and the entire youth who have been here. So that in this first occasion you met virtually with Reza, I will give you one slot of questions if you have to Reza. Jagat, do you have? Okay. I never thought that you would give me that space. I thought that you will just fire me with questions. It's a pleasure and honor, Mr. Reza, once again. Thank you to reiterate that it has been such an incredible association we feel with you, and we always are proud, and I'm honestly saying so. And your about you, I have heard a number of times from colleagues and friends. So if I may ask you, Mr. Reza, and get a kind of, if I may say so, if you are allowing me to say so, a kind of commitment for your continued support to YAPICA ActionAid's incredible work, what they have been doing on the ground on various areas, and as well as also, your guidance, your advice, your
solidarity and your contribution with various ideas to the global climate justice campaign. So hope you would be able to continue with your kind-hearted support to YAPICA, and if we request you to come to speak on something at ActionAid International, different forums, I think if I would be grateful if that's possible, just to hear from you. Okay. So it's the direct. Yeah, I think I can't say no. When it comes to YAPICA and when it comes to Mbak Tuti, I think, of course, I would be glad to involve in any kind of cause, any kind of good cause in YAPICA, and to be able to speak out about specific issues that we're dealing with. So, of course, Jagat, I would be so honored and happy to join the forum and to have, I think, further discussion with you as well. And hopefully you would also think about the idea previously, so then we can do something about it. I hope, and it's going to be not that long. I hope sooner if we can have it. Yeah, Mbak Tuti always gave me a lot of things to do. She always put me in a situation of sometimes unfortunate situation, unfortunately. But you know, that's part of being one of the family member in YAPICA. So I'll be happy to do anything I could for the campaign. Thank you, Reza, and thank you, Jagat, for your time today to meet virtually with Reza. But before you left, let's we still have one more session. But before you left, let's take a picture virtually. Mas and Elita, can we take a picture virtually? So you still sitting here, and please give a sign to us here. So to commemorate that we meet virtually. We can share also to other extended countries or in the group, I don't know, because Iko always send them, okay, I will send the photo to the groups. I don't know what groups, because a lot of groups in extended. So, yeah, with virtual photo. Yeah? Yeah, Mbak. Ready. Yeah, Siap. 1, 2, 3. One more? Yeah, okay. 1, 2, 3. It's and zoom. Then the zoom. Okay, so one more, Jagat. Please be patient, because we are here also all of our staff. So please open the camera for all of staff that not in offline in the office. Okay, please open the camera. Okay. 1, 2, 3. Next slide. Yeah. 1, 2, 3. Okay, thank you, Jagat. Nice to meet you. Hope you could meet Reza in person someday in Jakarta or another Good country. to see you and take a. Yeah, I really look forward to. I mean, I'm so thrilled to at least be here. So excited. But thank you for your time, Mr. Reza, and thank you. Meet you. Thank you, Jagat. Thank you, Bye. Tuti. See you later. Bye. Okay, bye. Nah, sekarang minum dulu. Nah, ini masih satu lagi. Ya, Pika itu, kamu tuh kan udah punya semuanya ya. Apa itu maksudnya? Lu punya semuanya tuh apa maksudnya? Sudah punya gitu kan uang, kamu Reza juga nyumbang ke Yapika. Reza nyumbang lo ke Yapika, tapi nggak boleh bilang-bilang katanya. Ini dibilang gimana sih? Sekarang aku bilangin.
Terus semua di rumahmu juga udah penuh dengan piala gitu. Jadi kami tuh Pika bersama Reza itu luar biasa. Kita hanya bisa menyajikan kata-kata. Kami membuat sebuah prosa dan kamu harus mendengarkan apa yang ingin aku bacakan. Nggak boleh nangis. I don't like this. Oke. Jadi kami memberi judul sebagai 7 tahun. Reza, 7 tahun bekerja bersamamu memberi kami pengalaman yang sungguh bermakna. Kita berjalan beriringan, berdebat, dan kadang disertai tarik urat leher demi wujudkan perubahan nyata untuk anak-anak, guru, dan para perempuan di banyak tempat di Nusantara ini. Di tengah kesibukanmu sebagai aktor, kamu meluangkan waktumu yang begitu berharga itu untuk sebuah harapan akan kehidupan yang lebih baik untuk banyak orang bersama kami secara pro bono. Dalam banyak kunjungan ke lapangan, tak jarang mengharuskan kita berangkat jam 2 atau jam 4 pagi. Morning call kalau kita mengingat apa yang dikatakan Ibu Rachel Malik tahun 2018 yang lalu. Namun kami melihat selalu ada energi indah yang kau pancarkan. Karenanya kami merasa tenang dan sekaligus bersemangat. Demikian juga mereka yang kita temui. Kami tak melihat wajah lelahmu ketika bekerja, bertemu dengan mereka yang dipinggirkan itu. Kamu telah membawa suara-suara tersembunyi dari anak-anak, orang tua, guru, para perempuan yang tersentuh dan jarang tersentuh, layanan kesehatan yang layak, dan orang-orang yang tak pernah dihitung di negeri ini. Menjadi suara mereka terdengar lantang karenamu, juga kepada para pengambil kebijakan. Kehadiranmu telah menginspirasi kami, keluarga besar YPK Exnet, dan banyak orang. Terima kasih Reza Rahadian untuk 7 tahun bersama YPK Exnet. Kami berharap perjalanan kita ke depan terus berlanjut untuk membuat perubahan nyata yang semakin banyak. Teruslah terbang tinggi dengan karyamu dan teruslah rendah hati. Terima kasih. Nah, sekarang Cik Gaby. Happy gitu ya. Mana sih ini Mbak Tuti nih, emang benar-benar nih. Jadi teman-teman sebenarnya settingan acaranya sebenarnya hari ini adalah happy, fun, tapi ternyata ada penutupan pembacaan prosa terus kita semua jadi gitu ya. Nah, aku berharap nih buat teman-teman online maupun yang ada di studio gitu ya, acara hari ini tuh sharing session itu bisa menginspirasi teman-teman untuk mengajak orang-orang di luar sana untuk bekerja atau untuk beraksi gitu ya. Beraksi membuat perubahan menjadi nyata dan mendukung isu-isu yang dikampanyekan oleh YPK Action Aid gitu. Untuk itu secara resmi saya menutup acara ini gitu ya. Tapi jangan pergi dulu karena akan ada satu sesi foto lagi gitu ya. Sesi foto untuk teman-teman yang online, tadi kan belum, teman-teman yang online belum semuanya dapat gitu mungkin karena tiba-tiba. Nah sekarang silakan dibuka lagi fotonya sekali lagi, kameranya dibuka sekali lagi karena akan ada foto. Pak Gaby pantun biar seru. Pantun? Wah, Pantun, ada permintaan pantun. Siapa yang mau pantun? Oke. Kak Reza, sebentar ya. Ada pantun dari Mas Ade, silakan.
Beneran gak nih? Enggak, oke, ternyata tidak. Oke, buat teman-teman yang online udah dibuka kameranya. Sekali lagi. Ini aku auto foto aja deh. Aku yang hitung kalau gitu nih, sekali ini. Soalnya Mbak Tuti tadi megang mic. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, oke, 3. Ke kamera. Oke. Oke, sekali lagi. Ada berapa slide? 1, 2, 3. Ada lagi? Yuk. 1, 2, 3. Beda gaya lagi. Seperti gaya banyak ya. 1, 2, 3. Yeay, sudah, terima kasih. Ya, oke, buat acara kami di studio masih berlanjut. Buat teman-teman yang ada yang hadir online, sudah boleh meninggalkan ruangan gitu. Tapi buat yang ada di ruangan, kita tetap dulu. Oke, selamat. Terima kasih. Sampai jumpa lagi teman-teman yang online. Dadah, kami terharu. Terima kasih Kak Reza. Baik Kak Reza, dadah Kak Reza. Sehat-sehat Kak Reza. Ini kita foto bersama board dulu ya. Kak Reza ada ke Jogja. Kak Reza main ke Surabaya, kantornya Pika Surabaya ya. Kak Reza, Ya, nanti saya saja yang datang ya. Surabaya. Saya saja cukup ya. Surabaya. Kak Reza ditunggu di Jogja ya. Ya, nanti saya datang nanti. Saya bukan di sini di Surabaya. Ya. Dadah. Nah, nanti saya datang. Saya datang. Bye.